Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri yang baru saja dikaruniai anak, seorang bayi lelaki yang tampan dan lucu. Anak itu mereka beri nama Lagolo, yang artinya adalah pembuka jalan. Sayangnya, Lagolo tak seperti harapan ayah ibunya. Sejak kecil, sudah terlihat sifat manja dan pemalasnya. Lagolo juga tidak mau membantu pekerjaan di rumah, kerjanya hanya makan dan bermalas-malasan saja. Kita beri ia nama Lagolo, dengan harapan agar saat dewasa nanti membawa golo atau golok. Kita berharap ia mampu membuka lahan pertanian dan perkebunan agar sejahtera. Tapi dia benar-benar pemalas. Bagaimana mau membuka lahan perkebunan jika membantu mencabut rumput saja tidak mau? Iya, aku tak tahu lagi bagaimana caranya memberitahu anak itu agar mengubah sifatnya. Di desa, Lagolo terkenal sebagai anak nakal. Orang tuanya sangat malu karena hampir setiap hari ada penduduk desa yang melaporkan kenakalan putranya. Berkali-kali mereka mencoba menasihati, namun Lagolo tak berubah juga. Semakin dewasa, tingkah lakunya semakin sulit diatur. Tibalah masanya berburu. Usia Lagolo tepat menginjak 17 tahun. Adat di desa tersebut mengharuskan anak laki-laki usia tersebut untuk mulai berburu. Aku tak mau ikut berburu. Kau harus ikut. Itu adat di desa kita. Kau harus mematuhi aturan adat. Tapi aku tak suka pergi masuk hutan. Apalagi harus berlari-lari mencari hewan buruan. Lebih baik aku tinggal di rumah saja. Kalau kau tak mau berburu, maka kau harus menghadap kepala adat untuk menerima hukumannya. Seluruh penduduk desa pun akan memandangmu sebagai pria lemah dan pengecut. Apakah itu yang kau inginkan, nak? Dengan perasaan kesal, Lagolo pun akhirnya ikut berburu. Ia tak punya pilihan. Kepala adat akan memberikan hukuman keras bagi pelanggar aturan desa. Demikian pula semua orang di desa. Mereka akan menghinanya seumur hidup. Keesokan harinya, Lagolo bersiap-siap mengikuti ayahnya dan pria-pria desa lain untuk berburu. Mereka menyiapkan busur, panah, parang serta senjata lainnya. Sejak pagi sang ibu pun sibuk di dapur mempersiapkan nasi dan lauk pauk sebagai bekal mereka. Penduduk desa berangkat menuju hutan sebelum matahari terbit. Hutan tersebut sebenarnya tak terlalu jauh. Namun di sepertiga perjalanan, Lagolo yang terbiasa bermalas-malasan sudah merasa sangat kelelahan. Apakah tempatnya masih jauh? Aku sudah sangat lelah berjalan. Tidak terlalu jauh lagi. Ayo, cepatlah. Bagaimana bisa cepat? Aku membawa busur dan panah, juga perbekalan. Berat sekali. Baiklah, sini aku bawakan busur panahmu dan bekalmu, agar kau bisa berjalan lebih cepat. Lagolo menyerahkan peralatan berburu dan membiarkan ayahnya membawa semua. Ia tak peduli jika ayahnya juga kelelahan. Ia berjalan lambat-lambat di belakang rombongan pemburu. Makin lama, makin jauh jaraknya antara ia dan rombongan tersebut. Lagolo kemudian memutuskan berhenti dan beristirahat di tepi jalan. Nanti saat pulang mereka akan lewat jalan ini lagi. Jadi sebaiknya aku menunggu di sini aja daripada ikut berburu. Ketika sedang duduk bersistirahat, tiba-tiba Lagolo mendengar suara dari balik bukit. Ho, ho. Hei, suara apakah itu? Aku belum pernah mendengarnya. Lagolo tertarik. Ia pun mencari asal suara itu. Tanpa disadari ia sudah berjalan jauh. Sampailah ia di sebuah pohon yang amat besar. Suara itu berasal dari sana. Lagolo mendongak. Dilihatnya buah-buahan pohon tersebut bergantungan di setiap dahan. Rasa penasarannya tuntas. Lagolo berniat kembali lagi ke tepi jalan untuk menunggu ayahnya pulang berburu. Betapa terkejutnya ia karena tak ingat jalan kembali. Saat mencari asal suara ia tak memperhatikan arah. Dan sekarang ia tersesat. Dengan bingung, Lagolo berusaha mencari jalan pulang.
Namun sia-sia hingga akhirnya ia makin tersesat. Berkali-kali ia memanggil ayahnya. Ayah, di manakah kamu? Panggilannya hanya dijawab oleh suara Ho, ho. Lagolo mulai lelah, perutnya lapar karena semua bekal dibawa oleh ayahnya. Ia pun mencari makan dari buah-buahan yang jatuh. Di dalam hatinya, ia mulai menyesali kenakalan dan kemalasannya. Ia sadar jika ia lebih patuh pada orang tuanya, ia tidak akan tersesat seperti ini. Ia berjanji, jika bisa menemukan jalan pulang, ia akan berubah menjadi anak yang lebih baik. Suatu hari, Lagolo bertemu dengan seorang pemburu bernama Sandari. Setelah mendengar kisahnya, Sandari mengajak Lagolo untuk tinggal bersamanya. Setiap hari ia mengajari Lagolo bertahan hidup, bekerja keras, serta belajar berburu. Suatu hari, kedua pemuda itu tiba di sebuah desa di mana sedang diadakan pertandingan, yaitu pertandingan berburu di istana. Lagolo bertanding, dan dengan mudah ia mengalahkan pesaing-pesaingnya. Raja pun terkesan dengan kemampuan Lagolo. Hadiah apa yang kamu inginkan selain uang? Hamba ingin pulang ke desa hamba, ingin bertemu dengan kedua orang tua hamba lagi, yang mulia. Ia pun kemudian menjelaskan asal-usulnya pada sang raja. Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari desa asal Lagolo. Tak perlu waktu lama, Lagolo pun akhirnya dapat bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Ia menangis meminta maaf akan kesalahan yang diperbuatnya selama ini dan berjanji akan menjadi anak yang baik dan berbakti. Orang tua Lagolo sangat bahagia mendapatkan putra terkasihnya kembali. Apalagi melihat perilaku Lagolo sangat berubah. Mereka pun hidup sangat bahagia.